sore, kembali lagi dengan saya Wisnu Aji Pamungkas di podcast Ngetan Ngulon, ngobrol bersama mantan dan ngobrol bersama calon. Nah, perlu diketahui kita di sini sama Lupi, dia saudara saya. Halo. Tepatnya sepupu saya. Kita akan ngobrol santai. Nah, kenapa podcast ini disebut podcast Ngetan Ngulon, ngobrol bersama mantan dan ngobrol bersama calon? Karena sebenarnya kita semua ini adalah mantan. Mantan apa itu? Ya, kalau Lupi mungkin punya mantan banyak ya. Kalau aku mantan apa? Mantan orang sedih. Jadi sekarang aku adalah orang yang berbahagia. Oke. Dan yang pasti kita adalah calon. Kita adalah calon mati. Itu adalah satu kepastian. Nah, sebelum aku tadi kesini dan menjemput Lupi itu, aku sudah bilang ke Pak John. Bilang apa? Yang tentang masalah yang harus saya. Sudah dibicarakan ternyata. Lalu? Nah, tadi kan Jumatan. Iya. Nah, setelah Jumatan itu aku nunggu di depan masjid. Aku nunggu di serambi masjid. Terus jamaah udah keluar semua kan, tapi Pak Jen masih di dalam. Nah. Pak Jen masih di dalam sendiri. Terus aku tunggu di serambi sekitar 5 menit. Pak Jen keluar, langsung aku sambut, aku salam. Pak Jen mau bicara di sini atau di rumah ya? Pak Jen dia di sini aja. Bicara apa? Mau bicara tentang selayaknya bapak dan anak. Oh iya ya. Akhirnya aku duduk sama Pak Jon. Terus aku ungkapkan apa yang mau aku bicarakan. Yang pertama tentunya aku meminta maaf. Kemudian yang kedua, memohon untuk agar diarahkan ketika jalanku melenceng atau bagaimana, aku mohon diarahkan. Aku sudah menganggap Pak Jon sebagai ayahku sendiri. Nah, terus akhirnya Pak Jon menerima dan beliau memberikan aku saran-saran dan arahan. Berpelukan tidak setelahnya? Saya cuma bersalaman dan saya tidak bisa membendung air mata. Anda menangis? Iya. Nah, tapi pas itu di tengah-tengah itu Pak Jon mungkin agak, ini anak kenapa tidak biasanya seperti ini? Iya. Nah, gitu kan. Terus Pak Jon tanya, kamu Kenapa? sedang belajar tasawuf, akhir-akhir ini sedang mempelajari tasawuf. Duh, aku gitu kan, tasawuf belum Pak, gitu aku. Ya, kalau orang yang sedang mempelajari tasawuf itu ciri-cirinya, Om Jon itu bilang ciri-cirinya adalah dia merasa banyak salah dan dia harus meminta maaf kepada orang-orang terdekat, terutama keluarga. Jadi tidak disinggung masalah hari raya. Tidak disinggung masalah hari raya. Nah, itu aku yang bingung. Atau mungkin makna yang terlalu membesar-besarkan itu bisa jadi. Nah, bisa jadi. Tapi Pak Jon, aku lihat tanggapannya tidak ada yang menyangkut itu. Tapi
dari saran-sarannya yang utama itu jaga silaturahmi itu pasti. Kemudian saya diberi 2 amalan yang menurut Pak John itu amalan yang bagus dan dari guru-gurunya terdahulu juga. Yang pertama, mungkin teman-teman pun bisa melakukan ini karena tidak ada jeleknya. Apa saya ingin tahu? Yang pertama itu, oh iya, sebentar. Pak John itu adalah bapak dari Lutfi dan kami adalah saudara, jadi saya panggil Pak John itu adalah Om. Itu adalah kakak ibu saya. Gitu ya. Nah, yang pertama itu jangan tidur setelah subuh. Saya pernah diberitahu itu. Bilangnya begini, kalau ingin membantu bapak cukup jangan tidur setelah subuh. Tidak tahu, tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa itu membantu dia. Menarik itu. Kalau dari sudut pandangku ya, memang kita lihat dari sudut pandang kesehatan. Mungkin Lutfi tahu kesehatan mental, mungkin pengaruh juga kalau tidur setelah subuh itu terhadap mental. Ya, biasanya di tips-tips anti depresi untuk gaya hidup yang lebih sehat, sebaiknya setelah sholat subuh untuk orang Islam, untuk yang menjalani ibadah sholat subuh itu sih ada baiknya untuk tidak lanjut tidur, karena itu baik untuk kita bermeditasi, memikirkan hal-hal yang baik untuk hari ini mau ngapain nih. Jadi kita merencanakan setelah subuh itu waktu yang bagus untuk kita nanti mau ngapain aja, terus hal-hal yang positif dan produktif kita susun di setelah subuh ya. Nah, tapi saya pribadi cukup sulit untuk Maka dari itu, apalagi aku yang sudah hampir berapa tahun dari SMA gitu. Kenapa? Tidur setelah subuh? Ya bisa seperti itu, tapi karena memang jam tidurnya sudah terbalik. Jadi malamnya begadang, mulai tidur setelah subuh. Ya. Memang kebanyakan seperti itu sekarang. Saya sih tidak tetap menjalankan tidur di malam hari, tapi biasanya begadang saja. Nah, tapi itu pun kemarin aku juga sempat diskusi sama teman tentang pola tidur itu, dan sebaiknya kalau bisa dirubah sedikit-sedikit, dan cara merubahnya itu misalnya tidurnya sebelumnya tidur jam 4 itu dilebih awalkan jadi 3.50 misalnya gitu, dan itu bertahap ya. Ngomong soal tidur kan tahu Malaysia Ayunda kan, menikah ya, viral, lalu viral kesuksesannya, pendidikannya, latar belakangnya dan sebagainya. Untuk membahas masalah rutinitas paginya. Jadi dia bangun jam 5, terus kurang paham juga bagaimana pembagian waktunya, tapi dia bagi 1 jam itu untuk melakukan olahraga, terus meditasi dan mengecek email atau pesan-pesan yang dia terima dari sebelumnya untuk atas yang menggunakan kegiatan hari ini. Mungkin itu cukup efektif untuk sebagian orang, dan tidak sedikit orang-orang sukses di dunia sana adalah orang yang morning person. Iya. Morning person. Nah, tapi untuk menurutmu untuk kegiatanku yang memang malam itu nanti akan berpengaruh terhadap kesehatanku tidak ketika aku kurang tidur? Menurut saya tentu. Iya, maksudnya gini, aku tidurnya oke, jam berarti aku misal tidur jam 2, 3, 4, 5 aku bangun ya misalnya. 5 aku bangun. Nah, setelah itu aku berkegiatan lagi sampai jam 2 pagi lagi.
benar. Makanya ada kendala nih masalah pola tidur. Ada yang bilang sebaiknya ya tidur pada waktu tidur kan juga sudah dijelaskan malam untuk kita istirahat, yang untuk kita kegiatan. Kan umumnya normalnya seperti itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang bekerjanya malam, sore sampai malam atau bahkan sampai pagi? Untuk mengatasi hal itu sih saya percaya kepada yang cukupkan tidur Anda 8 jam. Tapi untuk aku sekarang jauh beda karena hanya kita 4 jam. Pola makan yang cukup, berolahraga, kunci sehat fisik ya. Olahraga, makan yang teratur dan istirahat yang cukup. Kita tidak bisa memenuhi istirahat yang tadi sebenarnya Anda sendiri cukup atau tidak? 4 jam itu. Kalau aku merasa untuk saat ini aku merasa cukup saja, tapi aku takutnya nanti ketika orang-orang itu bilang nanti terasanya kalau sudah tua, nah itu aku yang menjadi bayang-bayangku. Mereka di postingan Instagram, Anita umur 21 meninggal dunia karena kepengen begadang. Nah kemarin juga itu yang Resti, Ya, Resti kan jurusannya psikologi. Nah dia bilang, yang pertama aku kan awalnya mau challenge dia, tapi aku mau challenge kamu makan ini paling penting ini jangan makan sering-sering. Kamu tahu nggak, Bella kakaknya Ayu itu dia itu sakit lambung bagian perutnya itu sampai keluar cairan hijau dan akhirnya meninggal. keluarnya Ya di dalam bentuk apa sih? Thailand Lewat. tapi di itu Oh, jadi cairannya di dalam terus dikeluarkan bukan lewat ekspresi. bukan, makannya pun pakai selang pas dia sakit dan dia kesulitan mendapatkan makan. Dia kata Resti itu gara-gara sering makan pedes itu. Terus akhirnya aku juga takut, kan emang aku makannya juga pedes terus. Jadi bisa dikatakan pola hidup Anda kurang sehat ya. Makan tidak teratur, istirahat kurang. Tidak tahu dari olahraga bagaimana, sering melakukan olahraga apa akhir-akhir ini. Gara-gara ini tidak melakukan apa-apa. Bisa aja kalau begitu. Nah aku takutnya jangka panjangnya itu yang maksudnya yang membuat bayang-bayang aku loh. Untuk sekarang ini aku baik-baik aja sih. Aku tuh sebenarnya kurang itu ya. Tahu apa kaitan tidur dengan nanti setelahnya, maksudnya efek tidur dalam jangka panjang yang sering dilihat, sering dibaca adalah dari jangka pendek. Misalnya kayak mood swing, tidak bisa berpikir jernih, terus mudah marah, kontrol emosinya lemah. Untuk jangka panjang sebenarnya tua itu kenapa kalau kita kurang tidur di masa mudanya jarang mendengar. Tapi mungkin kita bisa lihat nanti. Iya. Dan pas aku ketemu Respi itu ya salah satunya yang aku bahas tentang makanan pedas itu tadi. Tapi Respi juga bilang tapi kalau tidak sering ya kita kayak apa gitu. Misalnya 1 bulan sekali, terus nah kamu berani tak jalan? Berani. Lupi aja yang udah makan pedas sama aku itu dia sampai nangis dulu. Nah selanjutnya setelah bahas itu bahas tentang nangis aku sama Resti. Apakah Resti juga mudah menangis? Bukan itu. Nah jadi Resti itu kemarin habis kunjungan KKL, ya kerja lapangan di Jawa Timur di rumah sakit jiwa. Nah kata Resti 70% pasien yang ada di sana itu adalah laki-laki. Salah satu penyebabnya karena tidak bisa mengekspresikan kesedihannya.
Nah kalau perempuan itu kata Resi bisa dengan menangis. Nah kalau laki-laki itu dia tidak bisa. Ya mungkin karena didikan kita dan lingkungan kita ya sulit menangis ya. Istilah sekarang toxic masculinity. Laki-laki nggak boleh nangis. Ya. Laki-laki harus kuat. Kalau bahasa Jawanya tuh toh lanang kok nangis. Nangisan celana nangisan. yang lebih gokil lagi pangak nangis, cak pangak nangis, cak pungak nangis. Maksudnya semua berhak menangis ya kan? Maka dari itu nah makanya oke setelah itu aku ya misal aku pengen nangis ya nangis aja terus ditanya terakhir kali kamu nangis kapan yo gitu nah terus aku tadi pagi Mencoba menangis. dia tidak mencoba menangis Pi. Aku merasa sedih tadi pagi terus ternyata aku nangis terus aku WRS Pi aku nangis aku sehat aku WRS begitu nangis apa? Nangis kenapa? Ya aku sehat oke nah itu Tapi kalau masalah menangis pernah nggak merasa dalam situasi kayak aku malu kalau nangis karena ini karena selama tidak ada yang lihat ya apakah ini juga termasuk dalam kamu terkena toxic masculinity? bisa jadi ya soalnya pun kita semua sebenarnya tahu ya kalau kita melihat orang menangis itu pasti tidak enak. Tidak. Oh, masalah ini tidak enaknya apa? Ya Kenapa? mungkin lebih condong ke benci. Kok nangis gitu? Kenapa nangis? Aku Nggak juga usah nangis. punya beberapa teman yang gampang nangisan sekali saya yang mengeluarkan respon-respon beraneka ragam ketika saya menangis. Pertama, tidak apa-apa, nangis saja. Lepaskan ini emosi-emosi yang ada di dalam dirimu, lepaskan lewat menangis, tidak apa-apa. Atau yang jangan menangis, tapi jangan menangis ini saya tanya kenapa jangan menangis itu? Karena saya sendiri sulit sekali menahan menangis. Yang pertama, saya bingung. Kalau kamu menangis, saya harus bagaimana? Ya gitu. Yang kedua, saya tidak suka kalau kamu menangis, kamu terlihat lemah di mata saya. Masalah sepele saja sampai membuat kamu menangis. Nah mungkin aku ralat ya yang tadi kenapa toxic masculinity. Nah aku takut kelihatan orang sama orang yang orang. Nah kalau aku nangis gitu, aku tidak takut kelihatan nangis ketika di orang yang tepat. Maksudnya dia paham bahwa ya mungkin kayak teman kamu yang punya tanggapan nangis saja nggak apa-apa itu aku oke, aku nangis. Tapi ketika orang itu tidak menghendaki kenangisan itu ya aku tidak, aku mencoba menahan. Kamu sendiri bagaimana merespon ketika ada orang menangis? Ya Misal aku menangis, untuk hal sepele, nonton film nangis. ya kalau hal seperti itu tentu kita tahu ya, tapi sebenarnya mungkin ini mungkin salah, mungkin tidak salah ya. Kenapa nangis cuma kayak gitu kan. Tapi menurutku benar atau salahnya tindakan kita itu film SpongeBob, kartun SpongeBob yang Roasting Sandy langsung jadi yang itu kayak stand up komedian terus Roasting Sandy. iya. Respon Sandy terakhir kayak kan SpongeBob membela dirinya karena apa tuh lucu, nggak enak uang tersenyum tertawa tuh. Tapi Sandy memberikan respon kayak kalau kamu lucu harusnya aku yang dibuat bahan lulusan kamu juga ikut ketawa. Kalau tersinggung ya membuli kalau istilah sekarang. iya. Tapi di SpongeBob itu juga ada yang pas SpongeBob menangis dan Patrick bilang jangan menangis tidak menyelesaikan masalah. Nah itu ceritanya gini, SpongeBob dia masuk ke
kayak pemeras spon gitu. Jadi kayak ada bunderan gini, buat ini, nah dia nanti seret gitu kan. Nah, terus dia nggak bisa lepas nih. Patrick datang, aku akan membantumu. Dikasih lem sama Patrick, tambah nggak bisa lepas. Akhirnya dia SpongeBob nangis sama Patrick, sangat menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Nah terus SpongeBob sama Patrick berusaha gimana caranya. SpongeBob berusaha melakukan kegiatan dengan ada itu pemeras itu tadi masih menyangkut di tubuhnya. Kemudian kan posisinya gini, gini. Nah, nih SpongeBob terjepit gini. Nah, ini ada kaki-kakinya gini. Sama Patrick kaki-kakinya dipotong. Nah, ini sudah menyelesaikan masalah. Kamu bisa berkegiatan gitu sama Patrick. Ini menarik sekali. Maksudnya saya jadi berpikir. Terus, bentar ya. Oke. Terus SpongeBob tetap melakukan kegiatan dengan itu tadi, pemeras masih menempel, tapi dia kesulitan. Akhirnya dia tetap menangis. Terus Patrick datang menangis. Mereka berdua menangis bersama. Dan air matanya jatuh ke pemeras itu dan melelehkan lemnya. Akhirnya dapat terlepas. Terus mereka berdua menarik kesimpulan menangis dapat menyelesaikan masalah. Tapi mungkin menangis tidak dapat menyelesaikan masalah. Ya. Suatu saat juga ada benarnya. Ketika Sudah berlarut mungkin. ya, dan ketika tidak ada tindakan setelah menangis Oh itu. benar. Mungkin itu. Benar. Nah tadi aku setelah menangis tadi aku berpikir berarti aku harus segera selesaikan. Karena aku mencari momen yang tepat dan Jadi saya juga nangis hari ini karena menonton film. Menonton film semacam konseling. Jadi ada anak-anak gitu mempunyai cita-cita ingin menjadi singer songwriter, penulis dan pencipta lagu, penyanyi. Tapi ibunya tidak mendukung. Biasa kan, profesi-profesi dunia hiburan atau bagi orang tua kan terdengar tidak menjanjikan untuk masa depan, tidak didukung. Tapi anaknya bilang, aku gak pernah didukung. Kenapa aku harus menjalankan hidup ini sesuai mau ibu, bukan sesuai mau aku? Ibunya tetap bilang, kamu tidak berbakat, sulit hidup untuk dengan kamu yang seperti ini, pas-pasan lah ininya. Jadi adik itu tuh kemampuan dalam menulis dan menyanyinya biasa saja. Dia bilang, saya akan berusaha keras. Kalau itu memberi dukungan, saya yakin saya bisa. Nah, saya nangis. Saya benar. Untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan yang menonjol, maksudnya dia rata, tidak luar biasa loh. Menurut saya kan sulit untuk mencapai sesuatu. Kayak kita lihat di contoh sekolahan misalnya, yang dikenal dulu kan pasti yang nakal atau yang bodoh, yang biasa saja sulit eksis. Perasaan dan saya nangis dan menyenangkan. ya itu mungkin kayak yang dikata Restu itu adalah bentuk ekspresi, entah itu dari kesedihan, terharu atau suka pun kan juga bisa lewat menangis kan ekspresinya. Menangis kan tidak hanya sedih ya, bisa. Terus yang satu lagi dari Pak John tadi itu jangan tidur setelah subuh dan jangan tidur setelah asar, karena setelah asar itu akan menghambat pemikiran atau istilahnya itu akan sulit menerima pemikiran-pemikiran baru, sulit terbuka, dia akan mudah marah. Nah itu mungkin yang dari sisi kesehatan mungkin ada risetnya mungkin ya tentang itu. Dia mudah marah, kolot istilahnya. Kalau dari segi agama, sebenarnya ada hadis yang bilang, tapi tidak tahu ya sahih atau tidak. Nah, kalau Pak John tadi bilangnya Hasan sih. Dua-dua tadi maksudnya
jangan tidur setelah subuh dan setelah asar itu hadisnya hasan. Ya pernah mendengar, tapi bukan spesifik setelah asar yang pernah saya dengar, tapi yang maghrib nanti linglung, gila, bodoh. Ya, aku juga pernah dengar itu. Kaitannya agama dengan kesehatan mungkin bisa ditelusuri secara ilmiah. Maksudnya larangan-larangan agama juga ditelusuri secara ilmiah ya ada benarnya, ada manfaatnya. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua berarti. Nah, tadi kan satu paket. Oh, satu paket. Yang kedua itu Wisnu. Ya ampun, aku terharu banget. Oh, sebenarnya bilang Wisnu. Tak saya tak lakukan Wisnu. Yang aku lakukan Wisnu. Kalau kamu udah mantap, kamu lakukan. Maksudnya ada ya, aku langsung gitu gokil ya. Nah, itu aku tidak akan keluar masjid setelah Jumatan, setelah sholat Jumat, sebelum aku berdoa untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, untuk saudara-saudaraku. Dan yang aku baca itu surat Al-Fatihah, Qulhu, Falaq, Anas, terus dari Anas lagi, terus Al-Fatihah lagi, terus Anas lagi, dan itu terus Al-Baqarah sedikit, berdoa. John. Pantas. Tadi kan saya di sedang kopi, mengerjakan tugas seperti biasa. Terus saya lapar, pulang ke jam 1. Saya kalau kajian sampai rumahnya, saya kok Jumatan selama ini biasanya kan 12:30 sudah sampai rumah ya. Ya, Ternyata dicegat dulu. Kalau enggak gitu Tidak segera terselesaikan. tidak segera terselesaikan dan menjadi beban. Benar. Ya. Bagaimana perasaannya? Sekarang sudah cukup. Nah, tadi sempat memancing-mancing aku, sempat memancing-mancing aku gini. Ya kan, kamu ada masalah apa? Ya intinya gitu, tapi tidak dengan bahasa itu. Kamu ada masalah apa? Kamu mau cerita apa? Ya terus aku jawab, kalau untuk sekarang masih secara umum apabila saya ada kekeliruan dalam tindakan, saya mohon diarahkan, mohon diingatkan dan jangan dibenci om saya. Tapi saya khawatir bagaimana, maksudnya apakah masalah itu terselesaikan? Nah, kalau itu dalam percakapan kalian. Makanya aku sebenarnya aku mau menutupi, tapi aku tidak sampai, soalnya nanti aku takutnya itu nanti akan merambat gitu loh. Mungkin untuk yang masalah lebarannya itu aku langsung ke maknanya saja mungkin. Sebenarnya makna juga terkejut saja, selalu menanyakan kamu kayak apakah sudah liburan, apa kegiatannya, ya biasa saja, tidak pernah menyinggung masalah itu. Dan aku kira Om Jono yang tadi mungkin sudah belum, mungkin ya. Ya nanti mungkin kalau apa sudah saya menyampaikan secara sedikit terhadap itu. Yang tentang itu mungkin bisa nanti sama guyonan yang DPR itu. Oke, siap. Saya diam-diam sangat mengharap. Memang saya diam-diam sangat mengharapkan. Dia minum teh. Oke, saya sudah minum. Ternyata dulu saya tidak suka matcha. Ternyata menyenangkan minum matcha. Menyenangkan, tidak terlalu manis dan tidak terlalu benar. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman untuk sama Lutfi. Dia juga
dan dia juga calon S2 di UGM. Jadi gokil lu bang. Doakan semuanya semoga dapat lulus tepat waktu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Netan Mulan selanjutnya. Bye. Bye. Mas Adi, balikin